Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, saya percaya keadaan kita semuanya baik. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah menikmati apa yang kita bangun hari ini. Sekali lagi, menikmati apa yang kita bangun hari ini. Ya, kuncinya harus membangun dulu baru menikmati, kan gitu. Ya, Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita menangkapnya Bapak Ibu, dan kita juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini berbicara tentang hasil dari apa yang kita bangun selama ini, ya. Entah apapun yang kita sudah bangun, ya. Ya. Jangan sampai apa yang kita bangun tidak kita nikmati, ya. Karena apa yang kita bangun itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau pastikan dulu di sana. Ya. Tetapi menariknya di sini adalah yang Tuhan sampaikan, menikmati apa yang kita bangun hari ini. Tentunya sesuatu yang baik, ya. Tentunya sesuatu apa yang sudah kita bangun selama ini, kan. Kita perlu garis bawahi Bapak Ibu, kalau kita melihat tema dari pesan Tuhan ini, yang Tuhan sampaikan adalah menikmati apa yang kita bangun, bukan apa yang orang lain bangun loh. Apa yang kita bangun. Jangan sampai mau menikmati tapi hasil dari orang yang membangunnya itu sekalipun tidak salah Bapak Ibu. Tapi Tuhan tekankan kita, dikatakan di dalam pesan Tuhan, dalam tema pesan Tuhan ini. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang sudah kita bangun, kan gitu. Atau kira-kira apa yang kita sudah bangun hari-hari ini. Ya, kita jawab sendiri Bapak Ibu. Ya, kita harus renungkan ini apa yang saya sudah bangun selama ini. Ya, jangan-jangan gini, jangan-jangan tidak membangun sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan ini secara lengkap Bapak Ibu, ya. Ya, sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan. Buat saya ini yang terpenting yang kita sama-sama tangkap, ya. Kita diingatkan, tidak secara lengkap saya bacakan ya Bapak Ibu, ya. Bahwa apa yang kita jalani ini seringkali kita tidak memahami secara persis maksud Tuhan. Contohnya ketika dikasih tuntunan, dikasih pesan demi pesan, atau peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kadang kita tidak mengerti persis apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, kita perlu belajar nanya Tuhan untuk memahami, untuk mengerti setiap pesan-pesan yang Tuhan kasih, setiap peristiwa-peristiwa mungkin yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, selanjutnya dikatakan kita paham bahwa betul kita harus menjadi duta kerajaan surga sementara kita tinggal di bumi. Ada tanggung jawab ternyata. Ya, ada tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ya, bukan sekedar kita menjadi orang percaya namun tidak ada tanggung jawab. Tuhan katakan ada tanggung jawab kita. Namun akan menjadi seperti apa bumi ini sekian tahun ke depan dan apa yang terjadi masih menjadi sebuah tanda tanya besar Bapak Ibu. Ya, artinya kita nggak bisa memahami secara apa namanya, ya. Secara keseluruhannya. Kita sangat terbatas, ya. Tapi ini yang sangat luar biasa disampaikan Tuhan ini. Yang kita tahu adalah Tuhan mau kita harus membangun diri, mempersiapkan segala sesuatunya. Yang Tuhan sampaikan ini, ada kapal tanda kutip yang akan kita masuki suatu hari kelak nanti. Yang mana harus kita persiapkan sejak tahun depan atau sekarang? Sekarang kata Tuhan. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Membangun diri kita. Membangun kesiapan kita. Ya. Kita lihat Bapak Ibu yang menjadi dasarnya.
Kita lihat Kejadian pasal 7 ayat 13. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu? Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam Bahtera itu. Jadi apa yang Nuh bangun Bapak Ibu dengan keluarganya? Kapal, betul ya? Bahtera. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan tentang latar belakang dari kisah ini Bapak Ibu. Ini menceritakan tentang kehidupan Nuh dan keluarganya yang taat melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Ada ketaatan yang mereka lakukan dari setiap perintah yang Tuhan sampaikan. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat keempat berkata bahwa 7 hari lagi Tuhan akan mendatangkan air bah untuk menghapuskan segala yang ada di muka bumi yang Tuhan jadikan. Ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa Tuhan harus mendatangkan air bah? Ini kan penting buat setiap kita untuk sama-sama kita tangkap. Ya. Apa dasarnya? Ya. Mengapa Tuhan harus menghapuskan apa yang telah Tuhan ciptakan itu sendiri di muka bumi? Mari kita lihat dasarnya di pasal 6 ayat 5-8. Itu menjelaskan tentang kejahatan manusia yang sangat besar Bapak Ibu. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan sama dengan menghasilkan. Jadi kita bisa melihat pada zaman Nuh, orang-orang membangun kehidupan yang jauh dari Allah. Orang-orang membangun kehidupan yang jauh dari kehendak Allah. Jauh dari tujuan Allah. Jauh dari rencana Allah atas hidup mereka. Jadi kita bisa melihat ada yang membangun sesuatu yang benar. Ada yang membangun sesuatu yang menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Kita bisa melihat segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan, menghasilkan kejahatan. Itu yang dibangun. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus menuai kan? Mereka harus menerima hasil dari apa yang mereka bangun selama mereka ada di muka bumi. Dalam teks ini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ayat 6-nya kita lanjut Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Kita mau lihat sama-sama. Dikatakan apa? Maka menyesallah Tuhan. Tuhan menyesal Bapak Ibu. Bahwa ia telah menjadikan manusia di muka bumi. Lalu hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8 dikatakan gini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bahkan kalau kita lompat ayat 9-nya Bapak Ibu, apa yang dijelaskan gini. Tuhan mendapati Nuh seorang pribadi yang benar, pribadi yang tidak bercela, dan pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Jadi kita bisa melihat apa yang Nuh bangun dalam kehidupannya, apa yang orang-orang bangun di sekitar kehidupan Nuh, orang-orang sejamannya. Nuh membangun kehidupan yang benar. Nuh membangun kehidupan yang tidak bercelah. Nuh membangun kehidupan yang terus bergaul dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan menghapuskan orang-orang di muka bumi, Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Untuk apa? Untuk membangun Bahtera. Ya.
Dan kita tahu dan kita sudah belajar Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan Nuh nggak membantah loh. Dia taat saja melakukannya. Dia melakukannya dengan benar, dia melakukannya dengan tepat. Ya. Sekalipun awalnya Nuh nggak mengerti, untuk apa? Ngapain Tuhan gitu? Tapi kita bisa melihat dari akibat dari ketaatannya membangun Batra. Ya. Nuh selamat dan keluarganya Bapak Ibu. Nuh menikmati hasil apa yang dia bangun dalam kehidupannya. Ya. Ada kasih karunia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupannya. Ya. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama itu, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ikuti tuntunannya. Ini yang sama-sama kita harus renungkan Bapak Ibu. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan pernah berjalan sendiri loh Bapak Ibu. Yang kedua, lakukan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, berapapun jumlahnya. Ya. Ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu hal Bapak Ibu. Tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Satu hal ini akan kita sama-sama pelajari. Lakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Secara apa? Secara konsisten. Terus menerus. Sampai tuntas, sampai selesai Bapak Ibu. Jangan bersama Tuhan itu di awal-awal saja. Tapi sampai selesai apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kita. Apa tujuannya? Mengapa kita harus bersama dengan Tuhan membangun sesuatu? Tujuannya sederhana. Supaya kita berhasil dan supaya kita bisa menikmati apa yang kita bangun. Ya. Dalam hal kita membangun juga, pastikan ada orang-orang yang punya semangat yang sama. Ya. Punya tujuan yang sama, punya visi yang sama dalam hal membangun sesuatu. Ya, Pak Ishak sampaikan tentang keluarga Bapak Ibu. Jangan satu maunya apa, yang satu maunya apa, nggak jelas gitu. Bagaimana istri Nuh, anak-anak Nuh dan ketiga mantunya tidak merespon terhadap perintah yang Tuhan berikan. Bisa gagal loh Bapak Ibu. Rencana Tuhannya memang tidak gagal. Tapi apa yang diperintahkan bisa gagal. Ya. Tapi responnya luar biasa. Ya. Ya, kita akan melihat 3 contoh ini Bapak Ibu. Yang pertama itu Nuh. Ya, 3 contoh tentang orang menikmati apa yang mereka bangun ya. Yang pertama itu Nuh. Semua keluarganya terlibat dalam hal membangun Batra yang Tuhan perintahkan. Bahkan apa yang Alkitab katakan, mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan arahkan. Sekalipun itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Pak Ishak sudah jelaskan kemarin tentang hampir kurang lebih 100 tahun. Itu waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan sesuatu mungkin yang Tuhan percayakan. Ya apapun yang Tuhan percayakan. Mungkin setahun aja orang bisa mundur. Bisa-bisa tidak selesai. Ini kurang lebih hampir 100 tahun Bapak Ibu. Ada proses yang sangat panjang. Ya, zaman dulu mungkin belum secanggih zaman sekarang Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pernah ngangkat kayu balok seperti itu? Kalau kami di daerah di kampung ya, kan harus ngambil kayu-kayu untuk misalnya kayu bakar dan sebagainya. Itu kan ukuran-ukuran kecil, itu sangat melelahkan.
Jaraknya itu nggak dekat Bapak Ibu, mesti ngambil itu di gunung, mesti di ladang seperti itu. Ya. Dan kebiasaan juga yang saya lihat di daerah saya di Sumatera, kalau membuat perahu itu pakai kampak, bukan pakai sinsol. Beda dengan yang saya lihat di daerah Kalimantan udah pakai sinsol, mereka itu sangat mudah sekali. Ya. Di kampung saya itu pakai kampak. Untuk menebang pohon seperti ini mesti pakai kampak. Kadang-kadang nggak bisa tumbang dalam satu hari. Mesti beberapa hari baru tumbang. Saya bisa membayangkan itu betapa sulitnya. Ya. Udah ditebang pula, harus dibuat persis seperti perahu yang sesuai dengan keinginan yang membuatnya. Udah membuat di atas di gunung, harus bawa lagi ke bawah. Itu baru ngomong tentang kayu yang bukan yang besar loh Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat prosesnya, waktunya. Tapi kita lihat hasilnya. Nu menikmatinya. Nu berhasil. Karena nu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bisa membayangkan kalau nu pakai kekuatannya sendiri Bapak Ibu, apa yang terjadi. Kita bisa simpulkan itu. Tapi dengan arahan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Batra yang diperintahkan Tuhan bisa selesai. Jadi kita bisa melihat berapa orang yang selamat. Cuman keluarga nu yang selamat Bapak Ibu. Ya. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 23. Kejadian pasal 7 ayat 23 apa yang firman Tuhan sampaikan di sini. Dikatakan gini, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya? Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Pak Ishak jelaskan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5 kemarin Bapak Ibu. Jadi hanya keluarga Nuh yang selamat. Semua terlibat, semua bekerja sama, semua melakukan tugasnya masing-masing. Ya, sekalipun nggak mudah Bapak Ibu, tapi Alkitab catat selesai. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa cuma 8 orang yang menikmati Bapak Ibu? Karena cuma 8 ini yang membangun batra. Itu contoh yang pertama dari keluarga Nuh. Contoh yang kedua adalah kita pernah belajar tentang kehidupan Nehemia Bapak Ibu. Ya. Saya menyoroti tentang membangunnya di sini. Kita tahu Nehemia punya beban untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Tapi pertanyaannya, apakah Nehemia membangun dengan seorang diri Bapak Ibu? Tidak. Ada orang-orang yang satu visi, satu tujuan. Untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem pada saat itu. Kita sudah sering belajar ini. Ada banyak tantangan untuk menyelesaikan itu Bapak Ibu. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Bahkan sambil berperang, sambil membangun, sambil berperang. Dan apa hasilnya? Alkitab juga mengatakan selesai. Apa yang dimulai, selesai. Bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa yang kita bangun hari-hari ini? Mau gak kita menyelesaikannya? Mau gak kita menikmati dari hasil apa yang kita bangun hari ini?
Contoh yang ketiga adalah, mungkin sedikit agak keluar ini Bapak Ibu. Contoh yang ketiga adalah tentang keluarga Lois Bapak Ibu. Saya mendapat sesuatu yang, wah ini dahsyat. Bagaimana Lois membangun kehidupan iman yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Sampai generasi kepada Timotius loh Bapak Ibu. Ya. Nanti kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Kita bisa belajar dalam kehidupan keluarga ini. Bagaimana mereka mengedepankan pengenalan akan Kristus dan pertumbuhan iman kepada anggota keluarga. Apa yang kita bangun hari-hari ini? Ibadah aja kita mesti latih loh Bapak Ibu. Kita harus terus bangun diri kita loh. Firman Tuhan katakan latihlah dirimu beribadah. Ada sesuatu yang harus terus dibangun hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Menikmatinya nanti kelak di dalam kekekalan. Dari Lois, Eunike, sampai Timotius memiliki iman yang kuat. Kenapa kuat? Karena dibangun. Hasilnya muncul generasi yang dahsyat Bapak Ibu. Generasi yang memberkati. Generasi yang bisa mengajar. Generasi yang bisa menjadi teladan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita bersyukur sekali Tuhan kasih pesan ini Bapak Ibu buat setiap kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan bangun di dalam kehidupan setiap kita. Tinggal kita respon kita apa. Kita bangun apa sih? Kita mau bangun kehidupan apa sekarang ini. Ya karena kita akan nikmati apa yang kita bangun sekarang ini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat dan kita akan mengambil dari 3 kehidupan dari seorang pribadi Nuh Bapak Ibu. Ya. Ada 3 hal yang perlu kita ambil dari kehidupan pribadi Nuh. Yang pertama secara cepat Bapak Ibu. Dalam hal kita membangun sesuatu jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita perlu yang namanya petunjuk-petunjuk Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya arahan Tuhan. Pak Ishak sudah jabarkan itu. Karena apa yang kita mulai kita harus selesaikan. Ya, karena kita tidak bisa menikmati apa-apa kalau kita tidak menyelesaikan apapun dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, dalam kita membangun sesuatu tetap jaga hidup dalam kebenaran. Ya, kita bisa lihat dasarnya di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya. Jadi dalam hal kita membangun sesuatu tetap jaga hidup dalam kebenaran. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang kita ambil dalam kehidupan pribadi Nuh? Yang ketiga, dalam hal kita membangun sesuatu, tetap bertahan dalam proses. Jangan gampang mundur. Apa-apa mundur, belum memulai sesuatu sudah mundur. Sudah dijabarkan, dijelaskan Pak Ishak. Kurang lebih 100 tahun Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang singkat. Orang kita menantikan janji Tuhan setahun aja, aduh lama sekali gitu. Tapi dalam hal kita membangun sesuatu, bertahan dalam prosesnya. Pastikan Tuhan terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Kita lelah kalau ngerjain sendiri. Tapi kalau ada Tuhan yang terlibat di dalamnya, saya percaya apa yang kita bangun, kita akan selesaikan. Dan apa yang kita bangun, kita akan nikmati kelak. Jadi satu hal ini yang dapat sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.